Salam sejahtera, selamat berjumpa kembali di dalam acara Santapan Rohani. Mari kita akan belajar bersama-sama dan kita akan berdoa lebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan petang hari ini. Kami datang kepadamu, kami merendahkan hati kami membelas kasihan-Mu Tuhan. Buatlah kami mengerjakan setiap kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu terus membawa kami dan membentuk kami untuk menjadi lebih berkenan kepada Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan kembali dengan firman Tuhan. Masih berlanjut tentang menghadapi krisis iman. Namun saat ini akan belajar dengan firman Tuhan, sebab-sebab terjadinya krisis iman. Sebab-sebab terjadinya krisis iman. Mengapa ada yang namanya krisis iman? Saya akan masih membacakan di dalam kitab Injil Lukas pasal yang pertama, pasal yang ke-18, maksud saya ayat pertama, ayat 1 dan ayat yang ke-8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Sekali lagi saya katakan, itu adalah masa-masa krisis iman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Adakah Anak Manusia mendapati iman di bumi? Nah, kita akan belajar dengan firman Tuhan dengan satu contoh di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-11. Di sana ada seorang yang mengalami krisis iman, betul-betul krisis iman, ya, yaitu seorang yang bernama Salomo. Ya, siapakah Salomo? Dikatakan adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Fir'aun, ia mencintai perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun jangan bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Hati Salomo terpaut dengan cinta. Saudara, Salomo, kalau Bapak Ibu Saudara pelajari dalam kitab Raja-Raja, setelah Salomo mendirikan bait Allah, mentadbiskan bait Allah, saudara, 2 kali Tuhan menjumpai Salomo. 2 kali Tuhan berfirman kepada Salomo. Saudara, tetapi firman yang disampaikan oleh Salomo, disampaikan kepada Salomo untuk dilakukan, ternyata tidak diindahkan oleh Salomo. Ya, mengapa? Sehingga terjadi yang namanya krisis iman. 1. Salomo sangat sibuk dengan keluarga. Ya, sibuk dengan keluarganya. Mengapa sibuk dengan keluarganya? Betapa tidak?
Salomo istrinya 700. Ya. Gundiknya 300. Nah, orang yang punya istri 700, gundiknya 300 itu bukan lebih enak, saudara. Lebih susah. Kenapa saya katakan lebih susah? Sebab ternyata dengan semakin banyaknya istri-istri membuat Salomo tidak bisa berdoa. Kapan dia mau berdoa? Kapan dia berdoa? Setelah Salomo mendirikan bait Allah, tidak ada ditulis di dalam Alkitab Salomo berdoa, Salomo membawa persembahan korban bakaran, korban keselamatan, korban pengampun dosa. Tidak ada. Beda dengan Daud, saudara. Nah, Salomo sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan rumah tangganya, ya, melayani istri-istrinya. Apakah Salomo yang dilayani atau istri-istrinya yang melayani? Ya, saya percaya dua-duanya. Nah, kalau hal yang sudah demikian, saudara, manusia hidup di atas bumi untuk membangun iman itu ada dua hal. Yang pertama, orang itu harus suka berdoa, menyembah, memuji Tuhan. Yang kedua, suka mendengar, membaca firman Tuhan. Maka iman itu akan timbul, akan bangun, akan bangkit. Ya. Salomo kehilangan kesempatan untuk berdoa, kehilangan kesempatan untuk menyembah, kehilangan kesempatan untuk memuji Tuhan, kehilangan kesempatan untuk mendengar firman Tuhan, kehilangan kesempatan untuk membaca firman Tuhan. Yang kedua, Salomo tidak konsisten dengan apa yang dijanjikan Tuhan. Dia mengingkari janji Tuhan. Ya, salah satu di antaranya, ya, tidak boleh mengambil perempuan Moab, dia ambil. Ya, tidak boleh mengambil perempuan Bani Amon, dia ambil. Tidak boleh mengambil orang Edom, dia ambil. Tidak boleh mengambil orang Sidon, dia ambil. Dia tidak boleh mengambil orang Het, dia ambil. Ya, itu namanya tidak konsisten, tidak bertanggung jawab, tidak menepati apa yang Tuhan telah janjikan. Saudara, dan yang ketiga, Alkitab mengatakan, ya, ayat selanjutnya, ya, ayat selanjutnya berkata dengan jelas, ayat yang kelima berkata, ya, dikatakan ayat yang keempat, sebab pada waktu Salomo sudah tua, ya, pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. Ya. Demikianlah Salomo mengikuti Astoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan tidak dengan sepenuh hati mengikut Tuhan seperti Daud ayahnya. Saudara, manusia hidup di atas bumi itu ada dua. Satu di antaranya harus dipilih.
kita membawa keluarga kita kepada Tuhan, ya, kita membawa keluarga kita kepada Tuhan, atau kita yang dibawa kepada dunia. Sesungguhnya Salomo ada kesempatan luar biasa. Berulang-ulang kali saya katakan dengan teman-teman, kalau Salomo berhasil membawa istri-istrinya yang sebanyak istri 700 dan gundiknya 300 plus menjadi 1000. Saudara, saya mau katakan, kota Pati itu tidak ada satu gedung ya, yang muat untuk mengumpulkan istri-istrinya Salomo. Kota Pati tidak ada satu gedung yang muat untuk mengumpulkan istri-istrinya Salomo. Mengapa? Karena di Pati tidak ada satu gedung yang muat untuk 1000 orang. Sayangnya Salomo dalam pemerintahan selama 40 tahun tidak mampu membawa istri-istrinya kepada Tuhan. Sebenarnya bukan tidak mampu. Salomo itu orang hebat, orang luar biasa. Syair-syairnya sangat menakjubkan. Ratu Seba saja dia terkagum-kagum dengan hikmatnya Salomo. Tetapi hikmatnya Salomo tidak digunakan, tidak dilengkapi ya, dengan kuasa untuk membawa istrinya kepada Tuhan. Ya, bahkan anaknya Rehabeam pun tidak diperkenalkan untuk menjadi orang yang takut akan Tuhan. Atau mungkin diperkenalkan, tetapi tidak secara maksimal. Karena segala sesuatu, segala pekerjaan yang dilakukan dengan maksimal akan menemukan hasil yang maksimal. Salomo setelah dia selesai mentapizkan bait Allah, dia sibuk dengan pekerjaannya, ya, sehingga mampu menghasilkan emas dalam tiap tahun itu 666 sikal. Emasnya saja dari satu negara, belum negara-negara yang lain, dan itu yang dibawa kepada Salomo. Tapi sekali lagi sayang, dia tidak bisa membawa hidupnya kepada Tuhan. Itu sebabnya dalam masa tuanya dia ditarik oleh istri-istrinya untuk menjadi orang yang mengikuti dewa-dewa kekejian. Dan itu adalah akibat daripada sebab-sebab daripada kekrisisan iman. Ya. Menimbulkan kekrisisan iman. Kenapa? Karena tidak bisa menggunakan waktunya untuk mencari Tuhan. Dan ketika Tuhan menegur Salomo pun tidak ada satu tanda-tanda pertobatan, penyesalan pun sama sekali tidak ada. Itulah Salomo. Mengapa? Karena sudah betul-betul dalam keadaan krisis. Dan bukan hanya krisis, tapi dia sudah menyimpang dari janji Tuhan. Ya. Yang keempat, mulai mengandalkan kekuatannya sendiri. Padahal firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Yang kelima, hatinya menjauh dari hadapan Tuhan. Hatinya jauh dari hadapan Tuhan. Ya. Kalau sudah mengandalkan kekuatannya sendiri, dia mulai menjauh dari hadapan Tuhan.
mulai mengikuti ilah-ilah lain. Ya, mengikuti ilah-ilah lain. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, juga dikatakan di dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 bagian B, terkutuklah orang yang hatinya menjauh dari hadapan Tuhan. Ayat yang ke-6 Yeremia 17 ayat 6 berkata, dia seperti semak bulus. Seperti semak bulus. Seperti padang yang hangus. Ya, hancur. Sehingga di dalam ayat selanjutnya, di dalam Amsal pasal 11 ayat 14 sampai dengan ayat 40, Alkitab mengatakan musuh-musuhnya Salomo pada berdatangan untuk menyerang. Ya, musuh-musuh yang lama, musuh-musuh bapaknya menyerang Salomo sampai dia mati, tidak bisa menyelesaikan masalah itu. Itu akibat, ya, itu sebab-sebab krisis daripada iman. Dan akibatnya, dengan kepandaiannya, dengan kehebatannya, dengan kecerdasannya, dengan hikmatnya pun tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Sampai mati dia tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Kenapa? Karena tidak mau mencari Tuhan. Coba kalau dia mau mencari Tuhan, dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8 diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapan kepada Tuhan. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akar-akarnya merambatkan pada batang-batang air, yang daunnya tidak pernah layu, tidak mengalami datangnya panas terik, bahkan dia berbuah pada musimnya. Demikianlah orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapan Tuhan. Artinya Tuhan akan memberi jalan keluar ketika kita menghadapi persoalan, kita menghadapi masalah, kita menghadapi problem. Mari kita mau menjadi orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Pikulah kuk yang kupasang, karena beban yang kupasang itu ringan, enak. Saudara, artinya apa? Artinya kita akan diberi kekuatan yang baru ketika kita mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apakah kita lebih hebat dari Salomo? Tidak. Salomo sampai akhir hayatnya tidak bisa menyelesaikan masalah. Tetapi ketika Bapak Ibu Saudara kita menghadapi masalah, persoalan, datanglah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberi jalan keluar. Tuhan akan memberi kekuatan, Tuhan akan memberi kemampuan, Tuhan akan memberikan kelegaan kepada Bapak Ibu Saudara, kepada kita semua. Itu sebabnya sesulit apapun, jangan pernah kehilangan doa, jangan pernah kehilangan iman. Berdoalah sedapat mungkin, sesering mungkin, untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kasih dan anugerah-Nya menyertai kami semua Bapa. Dengan korban-Mu di atas kayu salib gunung Golgota, membuat kami berkenan di hadapan untuk berdoa dan memohon belas kasihan-Mu. Tuhan, jadikanlah kami untuk menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh Allah. Yang kami yang siang malam berseru-seru kepada Tuhan, kami berdoa dan berdoa. Tuhan, kami percaya Engkau akan membenarkan doa-doa kami, Engkau akan menolong kami, karena Engkau sudah membenarkan dengan kuasa darah-Mu di atas kayu salib gunung Golgota. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus buat anak-anak-Mu yang sedang bermasalah, menghadapi persoalan, menghadapi masalah, menghadapi problem, menghadapi sakit yang tidak kunjung mendapatkan pertolongan. Hari ini kami berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu, agar Tuhan menyembuhkan yang sakit, memulihkan, menguatkan yang lemah,
agar mereka mendapatkan pertolongan pada waktunya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.